Dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah berkhutbah dan menyampaikan, ya, amma ba'd, wa inna ma ahlakan nasa qablakum annahum kanu iza sarqa fihim syarifu tarakuhu wa iza sarqa fihim ad-dha'ifu aqamu alaihi al-had wallazi nafsu Muhammadin biyadihi law anna Fatimata binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Amma ba'd, kata Nabi SAW, sesungguhnya yang telah membinasakan umat sebelum kalian apa? Ketika di antara orang yang terpandang mencuri, orang yang memiliki kedudukan, orang yang memiliki harta, begitu dia melakukan pencurian, korupsi, mereka dibiarkan dan tidak dikenai hukuman. Namun ketika orang-orang lemah yang mencuri, mereka mewajibkan dikenakannya hukuman had. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, bahwasanya tidak boleh, ya, kita menahan hukuman potong tangan apabila dilakukan oleh orang yang dianggap terhormat atau terpandang, begitu. Kadangkala, atau istilah yang di masyarakat kita, hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Artinya ketika hukum itu berhadapan dengan orang yang berkedudukan, orang yang memiliki uang, maka hukum itu menjadi tumpul sehingga tidak ditegakkan hukum di atasnya. Akan tetapi dengan orang yang lemah, yang tidak punya kedudukan, apabila mereka melakukan kesalahan, hukum itu tajam terhadap mereka. Oleh karena itu di dalam masalah pencurian pun, ya, siapapun yang mencuri, apapun kedudukannya, bagaimana banyak hartanya, ya, itu mereka tetap dikenakan hukum yang sama, ya, tidak ada perbedaan di antara mereka. Sehingga ketika antara misalnya pejabat yang melakukan korupsi dan kemudian ada rakyat biasa yang melakukan pencurian, ketika yang mereka lakukan itu memenuhi syarat pelaku pencuri yang dihukumi potong tangan, dan dari sisi harta nisabnya terpenuhi, ya, harta pencurian, maka mereka dua-duanya ini berhak untuk dijatuhi hukuman potong tangan. Dan tidak ada perbedaan di antara keduanya. Oh, pejabat nggak usahlah dimaafkan, kalau rakyat kecil dihukum, nggak ada seperti itu. Harus dihukum kedua-duanya, begitu. Sehingga tidak ada perbedaan di antara mereka dan tidak ada kezaliman, bahkan tidak ada hukum Allah kemudian yang tebang pilih. Karena hukum Allah itu berlaku untuk semuanya, tidak ada yang tebang pilih. Bahkan kata Nabi SAW, walaupun putri beliau, demi Allah kata beliau, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, Nabi SAW akan potong tangannya. Ini menunjukkan bahwasanya meskipun dia seorang anak Nabi pun, ya, atau anak orang penting atau siapapun, ketika mereka melakukan kesalahan, maka mereka berhak untuk dihukum. Meskipun mereka, ya, anaknya Nabi, misal keturunan Nabi, atau di zaman sekarang pejabat yang korupsi, mereka berhak untuk dihukum. Karena mereka sudah melakukan sesuatu yang keliru, begitu. Sesuatu yang merugikan masyarakat. Sehingga, ya, tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Siapapun yang melakukan pencurian, meskipun dia orang penting sekalipun, maka mereka berhak untuk dijatuhi hukuman, begitu, apabila baik itu dengan potong tangan ataupun nanti dengan hukum takzir, begitu, apabila tidak mencapai nisab harta pencurian.